Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, thank you untuk Present Worship Team yang sudah melayani setiap kita. Saya bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bawa semua yang akan kita dengarkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah, sebentar kalau kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Engkau menerjemahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti, kami menerima dengan baik, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh menerima revelation yang baru, pewahyuan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh suatu sukacita kalau kita bisa bersekutu di dalam firman Tuhan. Kita dikuatkan karena kita mengenal isi hati Allah, kita mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya, dan kita boleh dikuatkan dalam perjalanan hidup kita hari ini. Bacaan yang akan kita ambil hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-10. Ya, memang ini 2 pasal yang panjang, tapi kita tidak akan baca semua. Ya, 1 Samuel 9 sampai 10 adalah suatu kisah di mana bangsa Israel menginginkan seorang raja, dan Allah melalui Nabi Samuel sedang menetapkan seseorang untuk diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, seringkali apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita itu sesungguhnya bukanlah kenyataan. Bukan suatu kenyataan yang satu-satunya atau sesungguhnya. Justru kenyataan yang sebenarnya adalah apa yang kita tidak lihat. Apa yang Allah sedang kerjakan di balik layar. Oleh karena itu saya ingin beri judul khotbah pada hari ini adalah Allah di balik layar. Seringkali kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa get the feeling, atau kita tidak bisa rasa, tetapi sesungguhnya Allah yang tidak terlihat itu sedang mengerjakan rencananya, rancangannya, tujuannya di dalam hidup kita di balik layar. Sebelum kita masuk di dalam 1 Samuel 9 dan 10, kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel di pasal sebelumnya, yaitu pasal 4. Bagaimana Allah bekerja di balik layar. Pada saat itu Israel sedang mengalami suatu peperangan melawan bangsa Filistin. Musuh bebuyutan bangsa Israel, yaitu Filistin. Dan pada pertempuran yang pertama, bangsa Israel mengalami kekalahan di mana 4.000 dari tentara mereka mati. Kemudian mereka berseru bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah, katanya. Ya saudara, kemudian tercetuslah suatu ide, bagaimana kalau kita bawa tabut perjanjian itu dari rumah Allah, kita bawa masuk di dalam medan peperangan bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita. Dan ide itu sangat disambut dengan baik oleh seluruh tentara bangsa Israel, karena mereka yakin tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka bawa bersama 2 imamnya, yaitu Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli. Pada saat tabut perjanjian itu tiba di kampung atau di perkemahan tentara Israel, mereka begitu bersukacita, bersorak-sorai dengan sorak-sorai yang begitu kencang, sampai sorak-sorai mereka itu menggetarkan bumi dan terdengar di perkemahan tentara Filistin. Dan itu membuat tentara Filistin begitu ketakutan, mati dah kita. Allahnya Israel sudah ada di tengah-tengah mereka. Kita pasti terpukul kalah. Tetapi kemudian bangsa Filistin menguatkan hati mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Di pertempuran yang kedua, bangsa Israel kalah. 30.000 orang berjalan kaki mati dalam pertempuran itu. Dan bangsa Filistin menang. Tidak cukup di situ,
tabut perjanjian dirampas, dibawa ke kota bangsa Filistin. 2 imam yang menyertai tabut perjanjian mati. Hofni dan Pinehas mati. Lalu seorang messenger membawa kabar kepada imam besar, Imam Eli, ya, bahwa kedua anakmu mati. Dan yang lebih parahnya lagi, tabut perjanjian itu dirampas oleh bangsa Filistin. Mendengarkan berita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung heart attack, jatuh si Imam Eli dan mati di tempat. Sungguh suatu hari yang tragis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tidak berhenti di situ. Salah seorang menantu dari Imam Eli yang saat itu sedang hamil tua mendengar kabar bahwa suaminya meninggal di medan peperangan, dia langsung terjatuh dan melahirkan saat itu juga. Bayi laki-laki dilahirkan. Dan sebelum menantu ini meninggal, dia memberi nama kepada bayi laki-laki ini Ikabod. Artinya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, telah lenyap. Tidak lagi ada kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Tetapi sepertinya tidak berhenti di situ kekalahan bangsa Israel. Ya, tabut perjanjian bukan cuma sekedar dibawa oleh bangsa Filistin ke kota mereka, tetapi dimasukkan satu kuil dengan dewa mereka yang dikatakan dinamakan kuil Dagon. Ditaruh di samping kuil Dagon. Mungkin itu suatu bagi orang Filistin ingin mengatakan kepada orang Israel, lihatlah Allahmu yang katanya besar, yang katanya perkasa, penuh dengan mujizat. Apa yang dia bisa lakukan bagimu? Masuk di dalam kuil itu semalam. Keesokan harinya pada waktu mereka buka kuil itu, ternyata patung Dagon itu sudah terjatuh dengan mukanya ke tanah, dengan posisi menyembah di depan tabut perjanjian. Luar biasa, saudara. Patungnya begitu besar, tinggi. Dan mereka harus mengembalikan, memberdirikan lagi patung itu pada tempatnya. Itu merupakan satu kerja yang sungguh berat, karena patung besar itu nggak ringan. Keesokan harinya, patung itu jatuh lagi. Pada posisi yang sama, mukanya ke tanah, lalu menyembah, lalu bukan sekedar itu, tapi kepalanya dan kedua tangannya terpenggal di hadapan tabut perjanjian. Lalu seluruh isi kota terkena penyakit yang mematikan. Sehingga mereka mau supaya tabut perjanjian jangan ditaruh di kota Asdod, pindahkan ke kota lain. Begitu juga yang terjadi di kota lain. Penyakit yang luar biasa terjadi di kota itu. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa memang betul Allah mengizinkan kekalahan terjadi di dalam kehidupan bangsa pilihannya. Memang betul bahwa kemuliaan meninggalkan Israel. Tetapi kemuliaan tidak pernah meninggalkan Allah. Itu yang kita bisa percayai dan kita bisa pelajari pada hari ini. Kekalahan bangsa Israel dipermalukan bukanlah tanda bahwa Allah tidak berkuasa. Bukanlah tanda bahwa Allah tidak bisa melakukan mujizat. Ya, tetapi seringkali Allah di balik layar dia memiliki rencana bagi umatnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita sekarang akan baca dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 10, cerita mengenai bagaimana Samuel mengangkat seorang raja bagi Israel. Ya. Mari sama-sama kita baca dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada.
Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. 10. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Saudara, dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri di rumah sampai ayat pasal yang ke-10. Dari kisah ini, kita akan melihat bagaimana Allah juga bekerja di balik layar di dalam mengangkat seorang raja bagi Israel. Di mana mata jasmani mereka tidak bisa melihat Saul, tidak bisa melihat pikiran mereka, tidak bisa menebak rencana Allah. Ya, yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini, saudara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah bahwa rencana Allah di balik layar adalah berbeda. Rencana Allah seringkali berbeda dengan rencana kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di situ dikatakan ayat yang pertama kali tadi kita baca, ayah Saul pada saat itu sedang kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu ayahnya menyuruh Saul untuk pergi dengan seorang bujang untuk mencari keledai itu. Rencana Saul, saya percaya tidak ada dia punya rencana lain. Pada hari itu mungkin dia juga sudah bangun kesiangan, dia tidak tahu mau ngapain, ya. Mungkin itu adalah hari yang normal bagi dia, cari kambing domba bapaknya yang hilang, karena harta mereka itu adalah kambing domba, ya, saudara, keledai, dan mungkin saking banyaknya kadang suka hilang, kesasar di mana gitu. Sama ceritanya seperti Daud waktu disuruh oleh ayahnya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Mungkin itu juga yang terjadi dalam kehidupan Saul. Dia punya rencana untuk pergi dan menemukan keledai-keledai ayahnya dengan harapan cepat didapatkan dan cepat pulang. Tapi kenyataannya rencana dia tidak terjadi seperti yang dia harapkan. Ya. Di balik layar
Allah punya rencana lain di dalam kehidupan Saul. Saul cuma mau cari keledai, Allah sedang mencari seseorang, menetapkan seseorang untuk diangkat menjadi raja. Ya, setelah 3 hari perjalanan dari satu kota kepada kota lainnya tidak ditemukan, kemudian Saul menyerah dan ingin pulang saja. Tapi seorang hambanya ini kekeh, bersikeras, jangan dulu. Saya tahu ada seorang nabi di tempat ini yang kita bisa tanya. Biasanya seorang nabi itu bisa tolong kita untuk tanya kepada Tuhan mengenai perjalanan kita. Ya. Kemudian dia bertemu, singkat cerita bertemu dengan Samuel, dan Samuel mengajak dia makan dan nginep. Besoknya sebelum mereka berpisah, sebelum Saul pulang, Samuel mengangkat dia, mengurapi Saul menjadi raja. Dan pada ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Saul berkata kepada Samuel, "Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya." Loh, Samuel tahu loh saudara. 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Kalau saudara dan saya itu orangnya, bete enggak? Cari keledai 3 hari, pindah dari satu kota ke kota lain, enggak ketemu. Begitu ketemu dengan Samuel, ada pesan bahwa keledainya udah ketemu. Buang-buang waktu 3 hari. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Saul? Yah, tahu gitu mah. Aku pulang aja dari hari pertama, hari kedua. Ngapain mesti sampai hari ketiga? Itu plannya Saul. Tetapi rencana Allah, sekali lagi, poin yang pertama, seringkali berbeda dengan rencana kita. Seringkali kita memang harus melewati hari-hari yang normal, hari-hari yang mundane, hari-hari yang rutin. Kita mungkin harus melewati hal-hal di mana kita kehilangan sesuatu. Kita mengalami kekalahan. Allah izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Allah izinkan itu terjadi bukan dengan rencana, bukan tanpa rencana. Allah punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. So it's not about the donkey, tetapi it's about the plan of God terjadi di dalam kehidupan Saul melalui kehilangan itu. Ya. Jadi bagi Allah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang kebetulan. Bukan kebetulan keledai-keledai itu hilang. Bukan kebetulan juga Saul yang disuruh pergi mencari. Bukan kebetulan juga Saul itu membawa seorang hamba dan hamba itu membawa uang. Bukan kebetulan juga Saul tidak menemukan keledai-keledainya pada hari yang pertama, kedua, bahkan hari yang ketiga dia nggak ketemu. Bukan kebetulan juga Saul sampai di tempat di mana Samuel ada. Bukan kebetulan juga bahwa Saul bertemu dengan para gadis yang sedang keluar dari kota untuk menimba air. Dan gadis-gadis itu kemudian tahu di mana letak Samuel berada. Dan menyuruh Saul untuk cepat ketemu sebelum Samuel pergi. Bukan juga suatu kebetulan. Yang terakhir ini yang luar biasa. Bukan juga suatu kebetulan orang pertama yang Saul temui saat dia masuk di kota itu, siapa saudara? Samuel. Dari sebegitu banyaknya orang yang ada di mulut kota itu, Saul bertemu dengan Samuel pertama kali secara pribadi dan Saul bertanya kepada Samuel, "Tahukah engkau di mana tempat atau rumah pelihat itu atau nabi itu?" Dan Samuel menjawab Saul, "Itu aku." Luar biasa loh saudara. Kalau saya bayangkan, wow, ini kalau dibuat film, sungguh mungkin ini suatu pencarian yang menegangkan ya saudara. Ya, tetapi tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Dalam pasal 9 ayat yang ke-16
Dikatakan seperti ini, Allah berkata kepada Saul sebelum Saul bertemu dengan Samuel. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Bagi Saul, kok kebetulan ya. Tetapi kalau kita mau tarik diri kita sedikit di balik layar dan kita membaca ayat-ayat ini, tidak ada yang kebetulan di mata Tuhan. Everything happens for a reason. Tidak juga kebetulan saudara sedang mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah punya rencana atas hidup kita. Dia senantiasa bekerja di sekeliling kita, melewati hari-hari yang sepertinya biasa, bangun tidur, kerja, pulang rumah, urus anak, dan sebagainya, sepertinya biasa. Tetapi Allah terus bekerja. Mungkin rencana kita gagal, mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi jangan khawatir, Allah masih punya rencana di dalam kehidupanmu. Hal yang kedua yang ingin kita pelajari dari rencana Allah ini melalui kehidupan Saul, bahwa rencana Allah itu bukan hanya berbeda dengan kehidupan kita, tetapi rencana Allah itu berhikmat. Ya, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang bijaksana. Hikmat itu ada daripadanya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang penuh dengan hikmat. Jadi Allah kita itu Allah yang penuh hikmat. Artinya apa? Segala yang dia rencanakan, dia kerjakan dengan rapi, dengan teratur, dengan baik. Karena Allah itu melihat segala sesuatu from the big picture. Dengan satu gambaran yang besar. Kalau kita cuma lihatnya paling mentok, kita cuma bisa rancangkan tuh seminggu sebulan ke depan. Tapi Allah dia melihat dari big picture. Pasal yang ke-10 dikatakan Samuel kemudian mengurapi Saul menjadi raja, kemudian sebelum Saul pulang ya diurapi menjadi raja. Kemudian Samuel berkata kepada Saul sebelum Saul pergi, ya. Samuel berkata seperti ini. Samuel memberi 3 tanda kepada Saul. Dari 3 tanda ini, Samuel atau Allah ingin mengatakan bahwa Saul itu diteguhkan menjadi seorang raja. Tanda yang pertama yang dikatakan Saul kepada Saul, nanti pada waktu kamu berjalan pulang, kamu pertama-tama akan bertemu dengan 2 orang laki-laki. Oke? Setelah kamu ketemu dengan 2 orang laki-laki, kamu akan melanjutkan perjalananmu dan kamu akan bertemu dengan 3 orang laki-laki berikutnya. Laki-laki yang pertama dari 3 ini, laki-laki yang pertama akan bawa 3 anak kambing. Kemudian yang laki-laki kedua akan membawa 3 ketul roti. Kemudian laki-laki yang terakhir akan membawa sebuyung anggur. Begitu spesifik Tuhan Allah merancangkan, begitu spesifik Allah menggenapi rancangannya di dalam hidup Saul. Kemudian yang kedua, tanda yang ketiga adalah kamu akan bertemu sekelompok nabi, dan nabi-nabi itu akan kepenuhan Roh Allah dan bernubuat, dan kamu pun Saul akan kepenuhan Roh Allah dan bernubuat. 3 tanda itu terjadi di dalam perjalanan Saul. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah dalam hikmatnya merancangkan sesuatu di dalam hidup kita itu begitu rapi. He knows what he says and he knows what to do. Yang kita tidak terpikirkan, kita tidak pernah harapkan. Seringkali kita sulit menerima atau mengerti rencana Allah.
Tetapi kalau kita bisa menerima kenyataan bahwa rancangannya itu lebih baik, rancangan Allah itu lebih berhikmat daripada rancanganku, maka kita akan bisa melihat dengan cara yang berbeda. Kita bisa melihat masa lalu kita bisa melihat masa kini kita bisa melihat masa depan kita dengan cara yang berbeda, dengan penuh kepercayaan bahwa apa yang Allah rancangkan, walaupun harus melewati begitu banyak tantangan, itu berbeda. Rancangan Allah itu penuh hikmat, tidak ada kesalahan di dalam rancangannya, dan segala sesuatu akan terjadi dan baik adanya. Kita akan punya gambaran seperti itu. Kita akan punya keyakinan seperti itu. Allah melihat hidup kita dalam gambaran yang luas. Bagian kita adalah mempercayai Dia. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari rencana Allah ini adalah, saudara, yang ketiga, yang pertama tadi kita belajar mengenai rancangan Allah itu berbeda. Yang kedua, rancangan Allah itu berhikmat. Yang ketiga, kita akan belajar rencana Allah itu lebih baik. Sekali lagi saya ulangi. Sekali lagi mungkin kita katakan sama-sama. Rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Ya. Kalau saya berkata lebih baik, bukan berarti rencana Allah itu lebih mudah. Ya. Lebih baik bukan berarti lebih mudah. Lebih mudah itu Samuel yang dibawa oleh Tuhan untuk ketemu dengan Saul, atau Saul yang dibawa langsung ketemu dengan Samuel, itu lebih mudah. Seperti contohnya pada waktu Daud diurapi menjadi raja. Ya, Samuel datang ke rumah Daud dan mencari Daud. Itu kayaknya sebagai manusia kita lebih prefer cara seperti itu, lebih mudah. Tetapi Allah bekerja memakai hal-hal yang biasa. Seperti saya katakan tadi, ya untuk mengerjakan rencananya. Dia bisa pakai segala macam cara. Kalau hikmat dunia ini lebih prefer segala sesuatu itu efektif, efisien. Artinya apa? Mudah, cepat. Tetapi Allah berbeda. Ini yang saudara dan saya perlu pelajari. Kadang-kadang it takes time. Butuh waktu yang lama, doa kita dijawab, rencana kita mungkin sesuai, klop dengan rencananya Tuhan, dan kita melihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetapi yang Allah cari bukan hal yang mudah atau cepat terjadi, tapi hal yang Tuhan cari adalah karakter yang terbentuk. Karena mujizat dan doa-doa yang dijawab itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Tetapi untuk mengerjakan karakter di dalam hidup kita, mengerjakan keyakinan, kepercayaan, keteguhan, ketekunan, tahan uji, kesabaran, kasih, sukacita, kemurahan hati, itu yang Allah cari. Dan sometimes, so many times, itu butuh waktu yang tidak sebentar. Ya, saudara. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita mau belajar untuk mengenali bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau Dia izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam bangsa pilihannya, bangsa Israel, Dia pun bisa izinkan hal-hal yang tidak nyaman terjadi dalam hidup kita. Contohnya yang sekarang kita sedang alami. Begitu banyak orang sudah frustrasi, berontak, orang sudah depresi, saudara. Hal-hal yang tidak nyaman terjadi hari-hari ini. Tuhan izinkan. Tapi marilah pagi hari ini kita melihat di balik semuanya itu. Di balik layar hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Marilah kita membangun suatu keyakinan, membangun suatu kepercayaan bahwa Allah memakai segala cara untuk bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Seperti contoh pagi hari ini kita sudah dengar, bangsa Israel mengalami kekalahan, Saul mengalami kehilangan dan tidak menemukan keledai-keledai itu, tetapi semua itu sudah di-take care oleh Tuhan tanpa dia tahu.
God will take care of you. What He wants from you is godly character. Yang Tuhan inginkan, rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudara terima janji Tuhan, terima berkat Tuhan, ataupun saudara belum terima berkat Tuhan, it doesn't really matter, karena Tuhan sedang mengerjakannya. Yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah karakter ilahi terbentuk, suatu kepercayaan, keyakinan, iman, keteguhan terjadi, terbentuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan juga dengan Roma 8 ayat 29, ya, ayat 28 dan 29 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Make sure, yakinkan diri saudara mengasihi Dia dan ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga Dia akan mengerjakan segala sesuatu, baik itu yang baik, baik itu yang kurang baik, Dia kerjakan, Dia olah untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan, ya, mereka yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Rencana Tuhan memilih dan menentukan saudara dan saya untuk supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kita memiliki karakter ilahi, kita memiliki cara pandang ilahi, kita memiliki perasaan yang ada dalam perasaan Allah, kita memiliki perasaan pikiran yang ada di dalam pikiran Allah. Ya saudara, ayat terakhir yang ingin saya bagikan kepada saudara, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, saya akan share ayatnya di sini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita senantiasa baik. Amin, saudara. Dan jalan-jalannya lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Allah, kita mengucap syukur untuk rencananya di dalam hidup kita yang selalu baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami sudah belajar, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah pernah terjadi dengan bangsa Israel, apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Saul, boleh menjadi teladan bagi kami, dan kami belajar bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan walaupun kami harus melewati lembah-lembah kelam, kami harus melewati mungkin kekalahan, kegagalan, doa-doa yang tidak terjawab, masa-masa penantian, masa-masa kehilangan, itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tetap mau percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Oleh karena itu, ajar setiap kami untuk kami memberi Engkau ruang dan waktu untuk Engkau mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Tugas kami adalah percaya. Tugas kami adalah bersyukur bahwa Engkau masih bekerja sampai hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pesan ini. Biarlah pesan ini menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Amin.